Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa. NPM 234120117. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional di suatu negara dan bagaimana prospek perkembangannya untuk 5 tahun ke depan. Apa itu perdagangan internasional? Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas berdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional dapat disebut pula sebagai international trade dan telah ada sejak pertengahan abad Logrames. Lebih jelasnya, perdagangan internasional ini dapat terjadi ketika ada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara berbeda dan tentu saja kegiatan tersebut telah disetujui oleh keduanya. Contohnya seperti ketika Gramex berbelanja barang impor-impor dari marketplace tertentu. Selain pengertian secara umum, menurut ahli yaitu Wahono Dipayana mengemukakan pengertian perdagangan internasional. Menurut Wahono, perdagangan internasional merupakan transaksi bisnis antara beberapa pihak yang melibatkan lebih dari satu negara. Perdagangan internasional dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Dari aktivitas perdagangan internasional tersebut, kemudian terbentuklah hubungan ekonomi antar negara yang menjalin kerjasama. Ada 3 bentuk hubungan ekonomi, di antaranya adalah sebagai berikut. Terjadinya pertukaran output atau hasil yang diperoleh suatu negara dengan negara lain yang telah menjalin kerjasama. Terbentuknya hubungan ekonomi dalam bentuk hutang piutang yang terjadi antar negara. Terjadinya pertukaran aliran produksi maupun pertukaran sarana produksi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan dari perdagangan internasional telah terjadi ribuan tahun yang lalu serta memiliki dampak dan manfaat terhadap kepentingan dan keberlangsungan ekonomi, sosial, hingga politik suatu negara. Di beberapa negara, perdagangan internasional ini menjadi salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan Gross Domestic Product atau GDP. Perdagangan internasional menurut negara partisipannya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu perdagangan internasional bilateral, perdagangan internasional regional serta perdagangan internasional multilateral. Sedangkan menurut bentuknya, perdagangan internasional dibagi lagi menjadi beberapa jenis yaitu dapat berupa ekspor dan impor, konsinyasi, package deal, border crossing dan lainnya. Tujuan perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan Gross Domestic Product atau GDP, artinya perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun lamanya. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut ada juga peraturan serta ketentuan yang berlaku terkait jenis dan sistem pembayaran, berbagai pihak terkait dengan perdagangan internasional dan banyak hal lainnya yang dibahas dalam buku Perdagangan Internasional. Manfaat perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional memiliki beberapa manfaat, salah satunya adalah dapat membuka kesempatan bagi negara lain untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di negara lain dengan proporsional. Selain itu, dengan perdagangan internasional kedua negara yang telah menjalin kerjasama juga membangun hubungan ekonomi yang dapat membuat kedua belah pihak sama-sama untung. Dengan perdagangan internasional, tidak akan ada negara yang kehilangan sumber dayanya sehingga setiap warga negara dapat menikmati standar kehidupan lebih baik. Perdagangan internasional juga memiliki peran penting dalam kontribusi terhadap PDB negara serta memiliki peran dalam meningkatkan perdagangan yang dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan PDB dari negara perdagangan tersebut. Ada beberapa faktor umum yang dapat mempengaruhi prospek perdagangan internasional suatu negara. Kondisi ekonomi global. Kondisi ekonomi global dapat sangat memengaruhi perdagangan internasional. Jika ekonomi global tumbuh, permintaan untuk barang dan jasa suatu negara juga dapat meningkat. Ketentuan perdagangan internasional, perubahan dalam perjanjian perdagangan internasional, tarif, dan kebijakan perdagangan dapat berdampak besar pada prospek perdagangan suatu negara.
Perkembangan seperti negosiasi perjanjian perdagangan baru atau perubahan dalam regulasi perdagangan dapat memainkan peran kunci. Inovasi dan teknologi. Kemajuan dalam inovasi dan teknologi dapat mempengaruhi daya saing suatu negara dalam perdagangan internasional. Negara yang mampu mengadopsi teknologi baru dan meningkatkan efisiensi produksi mereka mungkin memiliki keunggulan kompetitif. Stabilitas politik dan keamanan. Stabilitas politik dan keamanan suatu negara juga merupakan faktor penting. Konflik politik atau keamanan dapat menghambat perdagangan dan investasi asing. Infrastruktur dan logistik. Kualitas infrastruktur dan sistem logistik suatu negara dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk mengirimkan barang dan jasa secara efisien ke pasar internasional. Ketidakpastian global. Faktor-faktor seperti ketidakpastian geopolitik, fluktuasi nilai tukar, dan ketidakstabilan pasar keuangan global dapat memberikan dampak pada perdagangan internasional.